Ya, oke, shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Siang ke sore nih? Siang ke sore nih? Oke. Hari ini kita masuk pada babnya yang ke-8, silakan dibuka. Di babnya yang ke-8 tentang disiplin mana? Di rumah dan di sekolah. Ya, hari ini kita bicara tentang disiplin di rumah dan disiplin di sekolah. Ya, Bapak sampaikan dulu. Ya, bicara tentang disiplin itu bicara tentang sikap manusia dengan sini. Ya, Yosua dengan sini Pak Guru bilang ya. Sikap saya atau sikap manusia atau sikap kita dalam mentaati peraturan atau tata tertib itu yang disebut dengan disiplin ya. Bapak ulangi sekali lagi, jadi tolong didengar baik-baik ya, karena ini bicara tentang disiplin di rumah dan disiplin di sekolah ya. Disiplin adalah bagian dari hidup manusia ya. Maka kita hidup ini harus ada peraturannya ya, ada tata tertibnya. Jadi pengertian dari disiplin itu adalah peraturan yang harus ditaati oleh manusia, atau dengan kata lain, disiplin adalah sikap saya atau sikap manusia dalam mentaati peraturan atau tata tertib maupun norma yang berlaku. Paham enggak? Paham enggak? Nah, kalau tidak paham ya catat ya, supaya Pak Guru nanti tanya satu-satu ya. Disiplin adalah di buku situ ada juga, coba lihat di buku situ tentang disiplin. Coba. Sekali lagi. Kau ngerti disiplin? Apa disiplin coba? Buka halaman berapa itu Kak? 93. Coba, enggak usah ditulis, lihat halaman 93 tentang disiplin. Apa disiplin di sana bunyinya? Yang pertama, 93. Di situ ada pengertian disiplin. Apa pengertiannya? Pengertian disiplin adalah tindakan individu yang melaksanakan serta mentaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku. Apa tadi pelan-pelan sama-sama? 1, 2, 3. Disiplin, pengertian disiplin adalah tindakan individu yang melaksanakan. 93 sendiri sini. Ini ya, apa adanya? Di sini dia. Coba sini, ini dia 93 kan? Nah, coba baca sama-sama. Disiplin adalah tindakan individu yang melaksanakan serta sama-sama 1, 2, 3. disiplin adalah tindakan individu yang melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Iya. Sikap atau tindakan individu. Siapa individu itu? Diri sendiri atau tindakan pribadi. Jadi boleh disimpulkan begini, sikap saya atau tindakan saya dalam melaksanakan atau menjalankan suatu peraturan atau tata tertib atau norma-norma yang berlaku di lembaga tersebut tertentu atau di rumah kita, di sekolah, di mana saja. Ya, itu namanya disiplin. Sikap saya itu Pak Guru. Disiplin adalah sikap saya dalam menjalankan, mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku. Itu disiplin. Jadi sikap kamu ini ya dalam menjalankan, mentaati peraturan ya. Jadi siapa yang melanggar peraturan atau tata tertib biasanya apa? Ayo, dihukum itu. Ya, siapa yang melanggar peraturan, melanggar tata tertib itu biasanya diberi penghukuman. Ya, ingat cerita. Ya, kita mulai cerita Adam dan Hawa. Ya, cerita Adam dan Hawa, mereka diusir dari mana? Dari Taman Eden. Kenapa mereka diusir? Kenapa mereka diusir dari Taman Eden? Ayo. Ayo. Memakan apa ini? Memakan buah terlarang. Siapa lagi?
bagus sebabnya. Karena kan cerita kita mulai dari sana nih. Dari cerita Adam dan Hawa dulu kita beri contohnya dari Alkitab. Ya, Adam dan Hawa itu diusir dari mana? Dari taman. Kenapa mereka mencuri? Kata si Revani karena memakan buah terlarang. Oke, lain apa lagi? Melanggar pada aturan Tuhan. Melanggar. Nah, itu yang paling utamanya. Apa aturan Tuhan yang mereka langgar? Tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk. Iya, pintar sekali. Itu aturan Tuhan. Tuhan bilang gini, Adam, semua pohon yang ada ini boleh kamu makan, betul? Tapi yang ada di tengah-tengah taman, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan pasti mati. Lalu siapa yang ngambilnya? Hah? Yang mengambil siapa? Hawa yang ngambilnya. Adam tidak ngambilnya. Yang ngambilnya itu adalah Hawa. Setelah Hawa ambil, yang kasih makan juga sama Adam. Lalu mereka berdosa. Lalu mereka diusir dari kamu. Jadi bukan hanya karena makan buah itu, tetapi karena melanggar peraturan yang sudah Tuhan bilang. Kan sudah Tuhan bilang, tak boleh kamu makan buah jambu kah, buah durian kah, buah pepaya, buah rambutan yang lain-lain itu boleh kamu makan ya, ada ya. Tapi intinya itu jangan kamu makan. Itu kan peraturan Tuhan bilang kan, tidak boleh kamu makan. Kalau tidak boleh berarti itu larangan. Ya. Itu peraturan boleh. Ya. Kalau kamu makan mati, wah gitu. Tapi Hawa ambil makan itu. Ya. Lalu dia kasih juga sama si Adam suaminya. Wah, berdosa. Mereka diusir dari taman itu. Ya. Itu pertama, artinya mereka melanggar peraturan Tuhan, mereka dihukum. Ya begitu juga kita ya. Kalau melanggar peraturan, melanggar tata tertib, melanggar norma-norma, jangan heran kalau kita dihukum. Ya. Paham maksudnya ini? Jadi kalau misalnya melanggar peraturan di sekolah dihukum ya jangan marah. Di rumah juga gitu, kalau ada peraturan yang Tuhan mama papa bilang kamu langgar ya kamu dimarah, nggak boleh marah balik. Ya, itulah. Ya. Karena itu peraturan sikap kita, tindakan kita dalam mentaati, melakukan, melaksanakan peraturan atau tata tertib yang berlaku. Kalau sudah itu dilarang, sudah itu tidak boleh, nggak boleh sama sekali. Betul tak? Paham nggak kira-kira seperti ini? Nah, kan Adam dan Hawa saja, ya, mereka tinggal di taman yang Tuhan kasih itu mereka melanggar, diusirkan, perginya kalian ke dunia. Makanya Adam mencari nasi susah payah. Siapa lagi? Hawa melahirkan susah juga. Makanya sampai sekarang lah manusia di dunia ini hidupnya sepertinya susah, betul enggak? Sebelum makan dia cari dulu. Ya, dulu waktu masih zaman Adam semua Tuhan sudah siapkan. Cuma hanya satu Tuhan bilang jangan ambil. Tapi dia ambil. Ya, sekarang juga kita begitu di lingkungan kita banyak buah-buahan, betul enggak? Ya, tapi ada yang tidak boleh diambil. Apa yang tidak boleh diambil? Apa yang tidak boleh diambil? Semua ada di sekitar kita ini. Pepaya, pisang, apa semua boleh dimakan. Tapi ada satu yang tidak boleh dimakan. Ayo. Yang tidak boleh dimakan itu yang apa? Memang yang beracun tidak boleh dimakan, apa sih mati lah kan? Ya. Tapi ada yang benar-benar tidak boleh kita ambil, kita tidak boleh makan. Ayo, apa kira-kira? Kalau kamu ambil itu melarang. Kalau masalah racun, makanan yang beracun ya salah sendiri. Sudah tahu kamu itu racun, kamu makan ya mati kan? Ya. Tapi ada yang Tuhan bilang boleh semua kamu makan ini, tapi ada satu tidak boleh kamu makan di dunia itu. Ayo. Yang tidak boleh itu yang bukan milik kita. Ya boleh kamu makan, boleh semua buah durian itu boleh kamu makan ya. Tapi kalau bukan punya kamu, jangan kamu ambil. Kecuali kamu minta, setelah minta orang izinkan baru boleh diambil. Kalau tidak diizinkan tidak boleh juga ambil. Kalau ambil tanpa sepengetahuan, tanpa izin, tanpa diperintah ngambilnya berarti
dosa gitu. Paham nggak? Nah, jadi Yakub kata guru kami boleh kami makan buah ini katanya. Boleh kalau itu punyamu, betul nggak? Kalau bukan punyamu jangan diambil. Sejauh ini kan tidak pandai kira-kira apa tadi arti disiplin? 1, 2, 3. Disiplin adalah tindakan individu yang melaksanakan serta menaati peraturan tertentu serta norma yang berlaku Di lembaga, bukan kapan, di lembaga. Jadi sikap kita individu, ya. Sejauh ini ada pertanyaan kira-kira? Ya, kita tentu punya peraturan di sekolah. Betul, tidak ada peraturan di sekolah. Di rumah ada peraturan di rumah. Nah, oke. Jadi kita hari ini bicara tentang disiplin, disiplin di rumah dan disiplin di sekolah. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kan sudah mengerti apa arti disiplin. Berarti kamu yang harus melaksanakan disiplin itu. Kalau kamu tidak laksanakan, kamu melanggar peraturan, ya jangan. Berarti harus dihukum, ya. Jadi hari ini, ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini dulu? Ayo. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Mengerti ya? Disiplin adalah sikap siapa? Sikap kita sendiri untuk melakukan mentaati peraturan yang ada. Ya. Jadi pertanyaan Bapak, ada pertanyaan nggak kira-kira? Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita masuk dalam tugas. Tugasnya begini. Di sekolah kita punya peraturan. Ya. Coba sebutkan menurut kamu apa sih peraturan di sekolah menurut kamu yang harus kamu taati? Minimal 10 peraturan di sekolah yang harus kamu taati. Apa kasih contoh? Ya, tetap apa kasih contoh? Ya, misalnya di sekolah. Peraturan salah satu di sekolah adalah datang tepat waktu. Siapa tidak datang tepat waktu biasanya disuruh campak, duduk dan sebagainya. Ada lagi di dalam kelas ini ada juga peraturannya. Ya kan? Di lingkungan sekolah ada pokoknya banyak, ya. Dari minimal 10 peraturan di sekolah. Apa sih peraturan sekolah yang harus kamu ikuti? Yang kedua adalah peraturan di rumah, ya. Peraturan di rumah minimal juga 10 juga sebanyak-banyaknya. Ya, apa sih salah satunya? Peraturan adalah sebelum makan harus berdoa. Ada lagi yang lain, ya. Tidur tidak boleh larut malam, kan peraturan juga. Masih banyak peraturan lain, silakan. Ada pertanyaan? Kira-kira paham ada yang tugas itu? Ya. Masih ada bukunya di sana ya? Ya, oke, kita ambil dulu.